Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi sama aku, Dea. Teman-teman, makasih udah nemenin aku di video keempat ini. Gak kerasa ya, udah video keempat aja nih. Nah, di sini di perkuliahan pertemuan keempat ini di mata kuliah public speaking, ini menjadi salah satu pembelajaran buat aku. Karena apa? Karena minggu kemarin kan aku sempat bilang kalau Pak Adi bakal menunjuk sebanyak 3 orang. Nah, di minggu ini Pak Adi menunjuk 4 orang. Dan kalian tahu, aku salah satunya orang yang ditunjuk. Di sini kayak aku. Tapi tenang aja, untungnya aku udah nyiapin materi, aku udah nyiapin PPT, dan aku udah nyiapin hadiah. Ya, hadiah kecil-kecilan lah untuk hadiah kuis. Soalnya aku di materi itu di akhir ngadain kuis. Nah, seperti biasa sebelum perkuliahan dimulai, kita membaca doa terlebih dahulu seperti biasa dipimpin oleh teman kita. Nah, setelah berdoa lalu kita mulai nih dipanggil di absen. Ya, sebanyak Pak Adi menyampaikan kalau kita maju di minggu ini yaitu sebanyak 4 orang. Nah, di sini mulai nih Pak Adi memilih-milih nama di absen. Nah, yang pertama kali keluar namanya itu Sabila. Nah, di sini Sabila menampilkan sebagai penceramah dengan topik bulan puasa, berpuasa untuk laki-laki itu wajib. Nah, tapi kenapa di zaman sekarang masih banyak ada laki-laki yang mokel gitu. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Nah, yang kedua yang dipanggil itu ternyata aku yang dipanggil. Nah, di situ kayaknya rasanya kayak aku di sini maju menampilkan profesi sebagai guru SMA. Nah, di sini aku udah nyiapin materi, yaitu materinya tentang people pleaser. Nah, menurut aku ini sangat menarik buat dibahas di kalangan anak-anak remaja SMA. Karena tanpa sadar mereka tuh sudah menjadi generasi people pleaser. Nah, di sini aku menyampaikan materi tentang people pleaser dan aku minta bantuan ke temanku untuk menampilkan PPT. Nah, setelah ditampilkan PPT, terus aku tampil. Setelah itu ada kuis kecil-kecilan yang dimana kalau jawabannya benar itu mendapatkan hadiah kecil-kecilan juga. Nah, di sini waktunya nggak cukup ya teman-teman. Aku cuma bisa ngasih hadiah sama 2 orang. Harusnya 3, tapi nggak apa-apa. Nah, nama ketiga yang dipanggil Pak Ade untuk maju ke depan itu namanya Iyu Ibda. Nah, sama seperti bila Iyu Ibda juga menampilkan ceramah. Dia berceramah kepada kita. Terus nama yang terakhir dipanggil itu Siti Nurul Apipah, di mana dia berprofesi sebagai guru MTS. Dia ngajar di kelas 1 MTS, kelas 1 MTS. Lalu selanjutnya kelompok 2 mulai mempresentasikan materi mereka yang berjudul metode dan teknik dasar public speaking. Nah, di sini mereka pertama-tama menyampaikan metode yang ada di public speaking, terus cara meningkatkan kemampuan public speaking, unsur-unsur public speaking, strategi penyusunan dalam public speaking. Nah, itu mereka sampaikan berurutan. Nah, menurut aku di sini mereka nyampeinnya semuanya itu bagus banget. Menurut aku, teman-teman aku di semester 6 ini luar biasa banget. Mereka menginspirasi aku banget buat melatih cara presentasi aku supaya menarik seperti mereka gitu. Karena mereka juga bisa, ya aku harus bisa. Aku di sini mau sedikit cerita tentang pelajaran yang aku ambil di mata kuliah public speaking di pertemuan keempat ini, dimana menurut aku persiapan itu nomor 1. Kita kan nggak tahu ya maju di minggu keberapa, tapi harus mempersiapkan diri.
jauh-jauh hari itu penting banget. Karena aku kemarin juga sempat mempersiapkan diri, mempersiapkan materi, mempersiapkan PPT, mempersiapkan hadiah. Tapi cara penyampaian aku tuh itu belum maksimal banget aku persiapin. Tapi aku maju gitu. Nah, hasilnya apa? Hasilnya tuh aku merasa kurang puas dengan penampilan public speaking aku di minggu ini. Aku juga bakal memanfaatkan kesempatan-kesempatan kecil di mana aku bisa melatih skill public speaking aku. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa aku ceritain kepada kalian di perkuliahan keempat di mata kuliah public speaking ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. See you next video. Dadah!